Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Penolong Hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Seperti pujian kami ini ya Tuhan, saat kami di dalam kesesakan, yang kami harapkan hanyalah Engkau ya Tuhan. Saat badai hidup menerpa, kami percaya bahwa Engkau tetap ada bersama kami.
saat kesusahan dan kesulitan datang menerpa hidup kami, kami percaya bahwa pertolongan datang daripadamu. Engkaulah penghibur kami ya Bapa. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Suci-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Seperti pujian kita tadi. Di saat kita di dalam kesesakan, yang kita harapkan hanyalah kasih Tuhan. Hanyalah Tuhan. Saat badai menerpa hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Saat semua jalan tertutup, seolah-olah seperti tidak ada yang sanggup menolong kita. Sepertinya kita menderita kesusahan. Dan saat itu air mata kita tercurah. Tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap masih ada sampai sekarang. Penolong kita hanyalah Tuhan. Penghibur kita hanyalah Bapa di surga. Lewat karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih dalam kesesakan. Karena dampak pandemi corona yang sedang melanda setiap umat manusia. Seluruh penjuru bumi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap yakin dan percaya pertolongan kita hanya pada Tuhan. Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Saat ini kita akan baca renungan firman kita, firman Tuhan. Kita awali baca dari kitab Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung pasal 8. Kita baca mulai dari ayat kelima, ayat 5 sampai 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Judul perikopnya, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di dalam kitab kita, Kidung Agung ini berbicara tentang cinta. Itulah sebabnya banyak orang menilai atau memberi pernyataan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab percintaan. Ada orang yang berkata isinya berbicara tentang kisah asmara. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini tabu untuk dibicarakan karena berbicara tentang percintaan. Ya, puji-pujian mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Kata-katanya seperti sangat romantis. Nah, saudara, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa ini kurang cocok untuk dibicarakan. Padahal Kidung Agung ini masuk di dalam kanonisasi Alkitab kita. Ya,
Perjanjian Lama 39 dan Perjanjian Baru 27. Sebenarnya ya, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo untuk mempelai wanitanya, itu permaisurinya. Disebut kidung. Kidung itu adalah nyanyian atau lagu, syair yang dinyanyikan atau dalam bentuk puisi sebagai puji-pujian. Jadi kidung Salomo yang disampaikan kepada permaisurinya, mempelai wanitanya. Firman Tuhan itu adalah firman nubuatan. Khususnya Perjanjian Lama merupakan firman nubuatan yang digenapkan di dalam Perjanjian Baru. Bahkan sampai akhir zaman ini, firman itu merupakan nubuatan dan tergenapi di dalam diri kita. Kalau secara sederhananya, ya, kisah tentang Kidung Salomo ini merupakan lambang, ya, hubungan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga dengan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Nanti kita lihat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kita fokus di ayat yang ke-6. Ya, sekali lagi Raja Salomo ini lambang dari pribadi Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, sebagai kepala gereja. Sedangkan mempelai wanitanya itulah lambang mempelai wanita, itu tubuh Kristus. Mempelai wanita Tuhan, kalau bahasa kita Bayu menyebut dengan istilah mempelai perempuan anak domba. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya baca ulang ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ada kata-kata cinta kuat seperti maut. Cinta, istilah cinta ini sudah merupakan istilah yang sangat indah untuk didengar oleh pasangan muda-mudi, bahkan laki-laki dan perempuan. Kata-kata cinta ini sangat indah untuk didengar, ya, karena ini menyangkut perasaan hati. Ada orang yang ingin dicintai dan ingin mencintai. Saya yakin dan percaya setiap pribadi orang itu selalu ingin mencintai dan ingin dicintai. Demikian juga Raja Salomo pada masa itu terhadap mempelai wanitanya. Kalau kita baca Kidung Agung ini, ya, banyak kalimat-kalimat yang sangat bersifat romantis, ya, kisah asmara. Nah, saudara, tetapi kita tidak membahas lebih dalam lagi tentang itu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah ini melambangkan hubungan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Bahasa kita Bayu, mempelai perempuan anak domba Allah. Cinta kuat seperti maut. Ternyata cinta itu sangat kuat. Sebagaimana maut sangat kuat. Maut disebut dengan istilah kematian, ya, bisa merenggut siapa saja yang dikehendakinya. Ya, maut atau kematian bisa mengambil nyawa siapa saja yang dikehendakinya. Tidak pandang itu orang kaya atau orang miskin, pembesar atau orang kecil, pejabat atau rakyat biasa, muda, tua. Kalau sudah saatnya maut mengambil nyawanya, pasti dia akan mati. Itulah maut. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu sangat mengancam kehidupan setiap orang. Demikian juga cinta. Cinta sangat kuat di dalam diri setiap orang. Sehingga di ayat 7 kita baca, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Kalau sudah berbicara cinta, yang muda-mudi saling mencintai, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Orang tua sekalipun sulit menghalangi anak-anak yang sedang jatuh cinta. Kalau sedang jatuh cinta, satu sama lain mereka saling menyayangi dan selalu ingin bertemu, selalu ingin bersama. Apa saja mereka bisa cari alasan untuk mengelabui orang tuanya, untuk bisa ketemu dengan kekasih jiwanya, orang yang dia cintai. Cinta sangat kuat seperti maut. Cinta, karena cintalah orang rela kehilangan segalanya. Karena cinta, orang rela mengorbankan segalanya. Sama seperti karena cinta, Tuhan Yesus Kristus rela berkorban di atas kayu salib. Artinya, cinta memerlukan pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu kamuflase, sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengarahkan ayat ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga dan kita sebagai mempelai wanitanya. Cinta kuat seperti maut. Karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita, maka dia rela berkorban di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 17 sampai 22. Yohanes pasal 2 ayat 17 sampai 22. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan bagi kita dan memberikan contoh bagaimana kuatnya sebuah cinta. Cinta hanya terdiri dari 5 kata, tetapi bisa menghancurkan kehidupan orang. Hanya karena cinta, seorang perempuan boleh kehilangan nyawanya. Hanya karena cinta, seorang laki-laki bisa mengorbankan segalanya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Bapa di sorga. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan Yesus juga berkata demikian, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena cinta terhadap rumah Allah, karena cinta terhadap bait Allah, menghanguskan hidupnya, yaitu dia rela mati di atas kayu salib. Dan itulah yang diingat oleh murid-murid setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga. Mereka teringat bahwa karena cintanya terhadap bait Allah, dia rela mati di atas kayu salib. Karena cintanya kepada tubuhnya, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Itulah Yesus Kristus.
Dia sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia telah berkorban bagi kita. Kepada kita lah dia nyatakan cintanya itu. Cinta untuk rumahmu, rumah Tuhan. Baik Allah menghanguskan aku, kata Tuhan Yesus. Siapa baik Allah? Baik Allah itu adalah hidup kita sendiri. Seperti kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ternyata cinta terhadap rumahmu, cinta terhadap bait Allah menghanguskan aku. Itulah yang telah terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Karena cintanya terhadap bait Allah, dia rela menyerahkan nyawanya. Siapa bait Allah? Bait Allah adalah kita. Bait Allah adalah hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ternyata kita adalah bait Allah. Ternyata karena kitalah Tuhan Yesus Kristus rela berkorban. Karena cintanya kepada kita, dia berkorban bagi kita. Cinta tidak terlepas dari pengorbanan. Itulah sebabnya kita ini adalah miliknya, milik Yesus Kristus. Hidup kita ini milik Tuhan. Tubuh jiwa kita adalah milik Kristus yang telah membeli kita, yang telah menebus kita lewat cintanya dan lewat pengorbanannya. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kita baca mulai ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena cinta kuat seperti maut, Yesus Kristus telah mati karena cintanya kepada kita. Dan itulah sebabnya kita bukan milik kita sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan yang telah membayar kita dengan harga yang lunas. Dengan apa? Darahnya di atas kayu salib. Itulah yang telah membayar kita. Maka hidup kita milik Tuhan. Milik Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kita telah terbukti lewat kematiannya di atas kayu salib, maka kita juga sebaliknya mencintai Tuhan. Janganlah biarkan Tuhan Yesus mencintai kita. Cinta sebelah tangan. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu sangat menyakitkan. Kalau ada seorang muda-mudi yang mencintai seseorang, tetapi dia mencintai ibarat bertepuk sebelah tangan, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan hati. Kalau Tuhan mencintai kita, tetapi kita tidak mencintai dia, sangat menyakitkan hati Tuhan. Coba kita bayangkan, siapa di antara kita yang pernah mencintai dengan cinta bertepuk sebelah tangan? Bagaimana rasanya? Demikian juga Tuhan atas kita. Kalau cintanya Tuhan kita tidak responi,
maka hati Tuhan sedih melihat kita. Sebab itu kita yang telah dibayar dengan cucuran darahnya di atas kayu salib itu karena cintanya, maka kita juga harus mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus itu. Cintailah Dia. Balaslah cintanya. Kita balas cintanya Tuhan. Dengan cara apa? Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Layanilah Tuhan. Percayalah kepadanya. Nyatakanlah cintamu kepada Tuhan. Orang yang sedang jatuh cinta pasti selalu rindu bersama-sama. Selalu rindu bertemu. Nah, saudara dikasih Tuhan, marilah nyatakanlah cintamu kepada Tuhan. Maka Dia juga akan tetap mencintai kita. Karena kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia. Maka seluruh kehidupan kita ini ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Cita-cita kita ada di tangan Tuhan. Segala kebutuhan hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sediakan. Karena kita bukan milik kita sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus berkata, hidupku bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Ini pernyataan Rasul Paulus sebagai orang yang sudah merasakan cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah kata-kata orang yang telah merasakan cinta Tuhan dan dirinya juga mencintai Tuhan. Ada penyatuan antara Kristus yang telah mencintai kita dengan kita yang mencintai Dia. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Cinta Kristus yang ada di dalamku. Aku mencintai Dia dan Dia juga mencintai aku. Ada timbal balik. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita saat ini yang memiliki iman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi ada Kristus di dalam kita. Karena kita telah ditebus lewat kuasa darahnya. Kita ini miliknya, kepunyaannya, milik mempelai pria, dan kita ini mempelai wanitanya. Dia mencintai kita dan kita mencintai Dia. Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Artinya, segala aspek kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sukar sekarang ini, banyak umat manusia merasakan kelesuan di dalam segala aspek kehidupan dengan dampak dari corona. Sekarang kalau kita mendengar berita bahwa perusahaan-perusahaan besar mulai gulung tikar, banyak karyawan-karyawan dirumahkan, diresign atau di PHK. Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi sebaliknya juga ada yang kaya semakin kaya, tapi yang miskin semakin miskin. Tetapi
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Yesus Kristus, dan kita mencintai Dia, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa Yesus yang memiliki hidup kita, Dia bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Yesus yang telah berkorban atas kita, Dia bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan hidup kita. Yesus yang mempunyai hidup kita, Dia bertanggung jawab atas masa depan kita, masa depan anak-anak, dan seluruh perjalanan kehidupan kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya jangan khawatir tentang apapun yang sedang kita alami saat ini. Ya, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi aku kehidupan. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 4. Maaf ya, Filipi pasal 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala beban hidup, segala persoalan, segala masalah-masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam segala aspek kehidupan kita, semua perkara itu dapat kita tanggung di dalam Yesus yang telah mencintai kita terlebih dahulu, dan Dia yang memberi kita kekuatan. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus yang telah merasakan cintanya Yesus, dan dia mencintai Yesus. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencintai Yesus dan Dia mencintai kita, maka kita sanggup menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang menolong kita. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi setiap persoalan hidup itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi sekarang ini, yang perlu kita lakukan adalah, pertama, marilah menghidupkan cinta Yesus di dalam hati kita masing-masing. Hidupkan cinta Yesus di dalam hati kita masing-masing. Dan marilah kita mengalami hidup di dalam Yesus. Artinya hidup kita dipenuhi oleh cinta Yesus. Alamilah, rasakanlah cinta Yesus di dalam dirimu masing-masing. Ketiga, marilah kita berjalan di dalam iman kepada Yesus. Dan kita meyakini bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Yang sudah menyiapkan perjamuan suci, saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita, Dia telah menyerahkan nyawanya karena cintanya. Maka tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman sejati bagi kita. Dan tubuh dan darahnya menjadi kekuatan baru bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Karena itu, mari saya mengharapkan Bapak Ibu untuk memohon pengampunan kepada Tuhan
dalam menikmati tubuh dan darahnya ini supaya kita layak di hadapannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan layakkan kami. Tuhan ampuni segala dosa kami. Baharuilah hidup kami. Baharuilah iman kami. Baharuilah pengharapan kami. Baharuilah kasih kami kepadamu Tuhan. Baharuilah cinta kami kepadamu Tuhan. Supaya kami semakin mencintai Engkau Yesus Kristus. Engkau mencintai kami. Sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu telah menjadi korban bagi kami. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Sebagai bukti cinta-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu. Dengan darah-Mu. Lewat perjamuan suci ini. Berkati kami Tuhan. Ampuni kami. Yang sakit di antara kami disembuhkan. Yang lemah imannya dikuatkan kembali. Yang susah dihiburkan. Dan yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami seluruh umat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib. Karena Engkau telah membayar kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Saat ini kami mau bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang membersihkan segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan percaya sebagai wujud cinta Tuhan bagi kita. Yang menghapuskan segala dosa kita. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. 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 Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Karena cinta-Mu, Kau rela mati di atas kayu salib. Karena cinta-Mu bagi kami yang kuat seperti maut. Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk menghargai cinta-Mu.
Ajarlah kami menanggapi cinta-Mu, supaya kami juga mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah cinta kami juga kuat seperti maut terhadap Engkau ya Tuhan. Seperti Engkau juga telah berkorban karena cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Baruilah hidup kami. Baruilah hati kami. Baruilah perasaan kami. Baruilah pikiran kami. Baruilah sikap kami ya Bapa di surga. Baruilah cinta kami kepadamu Tuhan. Supaya kami semakin mengasihi-Mu. Kami yakin dan percaya. Kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau Allah kami. Yang memenuhi segala keperluan kami. Dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa seluruh sidang jemaat yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Kau memberkati mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati studi anak-anak mereka. Berkati seluruh pekerjaan tangan mereka. Kau berkati segala kebutuhan mereka. Kau cukupi apa yang mereka perlukan Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu. Yang sakit juga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka jadi sembuh. Mereka sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Yang sakit sudah sembuh. Yang berbeban berat Engkau hibur. Yang lemah imannya sudah dikuatkan kembali. Yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup Engkau selesaikan Tuhan. Dan Engkau sedang menanggung semua itu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mencintai-Mu Tuhan. Biarlah benih cinta itu ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kau memberkati kami seluruh umat-Mu. Seluruh pendengar renungan ini diberkati Tuhan. Apapun persoalan mereka sudah tertolong oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri renungan ini sesuai dengan kasih-Mu bagi kami. Kami akan berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kekuatan, kuasa, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Segala berkat yang terbaik. Berkat pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan yang sempurna. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Dicurahkan berlimpah-limpah atas hidupmu. Dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.